Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam ibadah persekutuan doa Immanuel Smart Friend bersama dengan persekutuan doa Moria. Hari ini saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, agar kita juga boleh fokus untuk menerima hadirat Tuhan dan mengikuti ibadah hari ini sampai selesai. Bapak Ibu juga boleh mengajak rekan-rekan kerjanya ataupun keluarganya supaya kita bisa diberkati bersama. Oke Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau kita ada pada hari ini, saat ini, semua karena penyertaan Tuhan. Kita boleh dikuduskan oleh karena karya salib Tuhan, oleh karena darah Yesus yang telah menebus kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur atas setiap kebesaran kasih Tuhan yang telah Dia boleh karuniakan pada kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik padaku selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Oh Bapakku yang baik. Dengan segenap hati saya mau mengundang kita menaikkan pujian oleh kuasa darah-Mu Bapak Ibu Saudara. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat uraikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, uraikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh,
memulihkan jiwaku. Oh, terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan, untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami mulai berharga Tuhan, Kau menjadi bernilai Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, biarkan kami Tuhan mengucapkan terima kasih kami Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, lewat ibadah kami. Oleh sebab itu Roh Kudus hadir, berkati hingga pada akhir daripada ibadah online ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau kita boleh makin bersyukur lagi, makin sungguh-sungguh lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur lewat pujian kita yang berkata bahwa tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita boleh menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi yang duduk dan bertata. Kami
berikan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus segala kemuliaan, hormat dan pujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita mau mendengarkan pengumuman sebentar. Dan pengumumannya adalah buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahannya. Bapak Ibu Saudara bisa langsung berikan saja ke nomor rekening yang sudah terlampir di grup WhatsApp masing-masing ataupun ada di layar handphone atau laptop kita saat ini. Lalu pengumuman yang kedua, jika Bapak Ibu rindu ingin bergabung melayani Tuhan bersama-sama dengan kami, bisa langsung saja menghubungi ketua persekutuan masing-masing supaya kita bisa terjadwal begitu Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman kita Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita terfokus saat ini hanya untuk suara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apa yang telah Tuhan perbuat semuanya baik, semuanya indah buat kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu bila kita percayakan setiap urusan rencana-rencana kita kepada tangan Tuhan yang mulia, pada tangan Tuhan yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan pujian ini. Dari semula telah Kau tetap. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
Tuhan Yesus, kami umat-Mu sudah siap mendengar firman-Mu Tuhan. Mari berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah kami hari ini boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan, dan kami menemukan jawaban, mendapatkan kekuatan dari firman-Mu untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah online di PD Smart Friend hari ini. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa dan terus diberkati Tuhan. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irsi yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Saya ingin juga memperkenalkan diri. Nama saya adalah Elsa Imelda Solihin. Saya adalah istri dari Pak Risa Solihin. Tema hari ini adalah Roh Allah yang memerdekakan. Hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu ya untuk merenungkan keberadaan kehidupan manusia di dunia ini, terutama di akhir zaman. Karena begitu begitu banyak manusia hidup terbelenggu, ya. Mereka masih hidup terbelenggu. Dengan apa? Dengan harta, dengan tahta, dan juga dengan masa lalu yang penuh kekecewaan, dan juga inner child mereka, ya, kepahitan, dan mungkin hidup dalam keterikatan dosa favorit, ya. Yang akhirnya apa? Akhirnya menghalangi Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, iman kita bukan semakin naik, ini justru turun. Hari lepas hari terus merosot iman percaya kita. Ya, apalagi dengan keadaan dunia saat ini, ya, nggak akan bisa kita lepas dari itu semua, belenggu itu semua. Kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Allah, ya, biarkanlah kita hari ini mau belajar, mau merenungkan kehidupan hari-hari ini, terutama di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, agar Roh Allah itu bekerja maksimal dalam hidup kita. Ya, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa cek, ya, hari ini apakah kita masih hidup di dalam berbagai belenggu-belenggu yang seperti apa yang saya sampaikan di atas, ya. Dan juga saya juga minta untuk kita semua menyadari, kalau memang pun ada, biarlah hari ini kau lembutkan hatimu. Oke? Biarlah Tuhan melembutkan hati kita, ya, menyadari agar rencana Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Saya ini punya grup broadcast. Ya, saya juga nge-broadcast firman Tuhan setiap hari. Dan saya pun mendapatkan broadcast. Saya juga punya grup broadcast, semuanya isinya hamba-hamba Tuhan. Nah, ada sebuah kesaksian yang saya terima dari broadcast itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ada seorang desainer busana dan penulis paling terkenal di dunia. Namanya Krista Rodriguez. Dia menulis artikel ini sebelum dia meninggal dunia. Karena apa? Karena dia kanker. Dia katakan begini, saya memiliki merek mobil paling mahal di dunia, ya, di garasi saya. Tapi saya sekarang berpergiannya dengan apa? Dengan kursi roda. Terus kemudian dia bilang apa? Rumah saya penuh dengan segala macam desainer, pakaian, sepatu, ya, barang berharga. Tapi tubuh saya terbungkus dalam lembaran kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Nah, yang ketiga, dikatakan apa? Ada cukup uang di bank. Tapi sekarang aku tidak mendapatkan keuntungan dari uang itu. Nah, yang keempat, rumahku seperti istana, tapi aku berbaring di ranjang ukuran ganda di rumah sakit.
Yang kelima, ini ada 9 poin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kelima, aku bisa pergi dari hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya. Tapi sekarang aku menghabiskan waktu ya pindah dari lab ke lab rumah sakit. Di rumah sakit. Nah itu yang keenam. Dikatakan apa? Aku memberi tanda tangan pada ratusan orang ya. Catatan dokter hari ini adalah tanda tanganku katanya. Yang ketujuh, aku punya 7 perhiasan untuk menghias rambutku. Sekarang aku tidak melihat rambut di kepalaku. Yang kedelapan apa? Dengan jet pribadi aku bisa terbang kemanapun aku mau. Ya, tapi sekarang aku butuh bantuan 2 orang untuk sampai ke teras rumah sakit. Nah yang terakhir dikatakan, meskipun ada banyak makanan, tapi dietku ada 2 tablet sehari dan beberapa tetes garam saat malam hari. Ya, jadi rumah, mobil, jet, furniture yang indah ya, yang begitu banyak. Ya juga rekening yang begitu banyak ya, punya banyak reputasi ya, ketenaran. Tidak satu pun dari semua ini yang bermanfaat bagi desainer ini. Ini satu peringatan juga buat kita semua. Tak satu pun dari semua barang berharga ini yang apa? Yang bisa memberi desainer ini bahagia. Ya, kan ada satu quotes mengatakan seperti ini. Karena keberhargaan diri kita bukan pada harta kita. Ya, bukan dari segala yang ada di dunia ini. Ya. Ya, kita ketika orang mencari makna hidup ya dengan menggunakan akal pikirannya sendiri, kecerdasannya, hikmatnya, kekuatannya, juga kuasanya, kuasa kemampuan manusia itu sendiri. Maka yang akan dapat dicapai dan diraihnya hanyalah kekacauan. Ya, bukan jawaban, melainkan apa? Hanya berkutat dan berputar di dalam permasalahan itu sendiri. Ya, tanpa ujung penyelesaian. Nah inilah peringatan buat kita semua hari ini ya. Sekalipun mungkin selintas ya pada permukaan tampak bermanfaat bagi manusia itu semua ya. Tetapi apa? Ujungnya malah apa? Malah menghantarkan kepada kebinasaan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, kehidupan yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana kita dapat hidup dituntun oleh Roh Allah. Ya, dan melakukan kehendak Allah, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hidup ini begitu singkat. Amin. Katakan amin. Ya, ini satu pelajaran buat kita. Hati kita jangan terbelenggu dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Hati kita harus kita bersihkan. Karena itu yang dimau oleh Roh Allah. Agar kita bisa dapat hidup dituntun oleh Roh Allah. Dalam 2 Korintus 3. Nah, inilah ayat utama hari ini. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah disitulah ada kemerdekaan. Inilah bulan Agustus di mana kita memasuki hari kemerdekaan. Biarlah juga Bapak Ibu Saudara sekalian memasuki hari Agustus ini, biarlah kita dimerdekakan oleh Roh Allah yang hidup itu. Amin. Ya, kita mau terus dibentuk hati kita, dipulihkan.
Nah, firman, ada satu quotes juga kata begini, firmannya akan menjadi pedoman dan Roh Kudus pun akan menuntun kita untuk membawa hidup kita terus bertumbuh secara progresif. Nah, pada hari ini kita mau belajar. Ada 4 cara Roh Kudus bekerja untuk memerdekakan hidup kita. Pertama dikatakan apa? Roh Kudus akan terus bekerja membersihkan, memulihkan hidup kita dari berbagai bentuk luka batin, kebencian, ya, ataupun intimidasi yang selama ini terus membayang-bayangi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat inilah ya bila Anda mempunyai luka batin yang tidak disembuhkan, maka apa? Maka Anda akan menjadi orang yang cepat tersinggung, cepat marah, ya, tidak bisa menerima perbedaan dan memiliki perkataan maupun pikiran yang negatif. Dan juga banyak hal-hal buruk yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah makanya Tuhan datang ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunianya. Akan setiap umatnya yang percaya kepadanya. Dia mau memberikan rohnya yang hidup. Yaitu Roh Kudus. Untuk membersihkan hati kita. Ya, membersihkan hidup kita. Untuk memulihkan hati kita. Bagaimana kita bisa hidup intim dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak mau dibersihkan, kalau kita tidak mau dipulihkan, tidak akan bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ada negatif dalam hidup saudara Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat sekali bahwa waktu saya menikah dengan suami saya, di mana suami saya waktu itu adalah masih kecanduan narkoba. Saya harus menghadapi suami yang penuh dengan kecanduan narkoba. Nggak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu banyak keributan, berantem, seperti itulah. Bukannya sorga yang hidup di dalam rumah tangga saya, tetapi neraka. Tetapi saya mau belajar. Di mana saat saya mengerti bahwa saya harus dibereskan dulu. Hidup saya harus dibereskan dulu. Disitulah saya melangkah. Untuk saya bisa Tuhan bersihkan saya. Tuhan pulihkan akhirnya hidup saya. Nah, itulah Tuhan kita yang dahsyat. Kalaupun saya mempunyai pikiran, pola pikir, paradigma bahwa sudahlah saya gak kuat hidup dengan suami seperti ini. Lebih baik saya tinggalkan, saya mencari yang lelaki yang lebih sayang sama saya, kaya. Bisa saja. Tetapi itu yang tidak saya lakukan. Saya ingin tunduk kepada Tuhan. Ya, saya ingin tunduk dan saya mau dibersihkan hidup saya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah hari ini cek hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah harus ada keterikatan, belenggu-belenggu yang mengikat kita. Yang tidak bisa akhirnya membuat Roh Kudus kita hidup intim, dituntun oleh Tuhan. Itu yang Allah akan menghalangi kita, ya. Allah nggak bisa bekerja dengan maksimal dalam hidup kita. Nah, kalau hari ini saya ada, karena saya mau Tuhan pulihkan. Amin. Yang kedua, Roh Kudus akan membawa kita untuk memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan secara konsisten. Ya, dia akan membawa kita untuk mewarisi isi hati Bapa, dan dari situlah kita akan mendapat minat ilahi. Karena begitu banyak orang Kristen ya yang tidak memiliki persekutuan, ya ke gereja, ya. Gak ada hidup intimnya dengan Bapa di sorga. Gak ada sama sekali. Ke gereja, ya ke gereja. Semua itu hanya liturgis belaka. Ya, mereka tidak punya kehidupan intim. Padahal ini yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah hati kita bersih, setelah hidup kita dipulihkan, kita pasti akan bisa intim dengan Tuhan.
kapanpun, dan itu perlu dengan pengorbanan, waktu, ya, apapun tuh, terutama waktu. Kadang-kadang kita mungkin males ya, bangun pagi nggak mau intim dengan Tuhan. Aduh males saya, Tuhan capek. Tapi disitulah katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, sembahlah Allah yang hidup, Allah yang mulia. Karena Tuhan mau kita sembah Dia, hidup intim dengan Dia, ya. Karena kehidupan kekristenan itu ya ini adalah keterhubungan dan kebergantungan yang erat dengan Bapa Sorgawi. Kita sangat tergantung dengan Dia, ya. Jadi Anda jangan berpikir kehidupan intim itu enggak perlu. Dimanapun, ya dimanapun. Mungkin Anda sedang menyetir mobil sendiri, puji Dia, sembah Dia, ingat yang baik yang sudah Tuhan lakukan buat kita semua, ya. Nah itu pasti Tuhan akan berbicara banyak dengan kita, ya, melalui firman-Nya, melalui kejadian-kejadian yang mungkin kita pikir nggak mungkin, tapi bagi Dia mungkin, ya. Itulah Allah kita yang dahsyat, ya, Allah kita yang luar biasa. Apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga kita, itulah yang Tuhan sediakan. Tuhan sediakan apa? Tuhan sediakan agar hidup kita terus bertumbuh di dalam Dia. Ya, kalau persoalan masalah datang dalam hidup kita, itu untuk membentuk diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, membentuk apa? Karakter. Nah, di saat kita sudah intim dengan Tuhan, ada persoalan. Jadi kita nggak usah yang harus kemana-kemana. Enggak, lari kepada Dia. Itu yang saya alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu saya hidup dengan suami saya, yang saya kejar apa? Satu, saya mencari Tuhan lebih lagi. Saya mengasihi Tuhan lebih lagi. Bukan itu saja, saya hanya berlutut berdoa kepada Dia. Saya tidak pernah cerita persoalan saya, masalah saya kepada orang lain, kepada orang tua saya. Tapi saya cari Dia sungguh-sungguh. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Dan saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberitahukan isi hatinya. Nah, jangan ke sana tapi ke sini. Nah, ini yang kamu harus lakukan, bukan begitu. Tetapi kalau engkau memakai akal pikiranmu sendiri, kekuatanmu sendiri, Tuhan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Amin. Ya itulah Allah kita yang luar biasa, yang terus dengan penuh kesabaran untuk membawa anak-anaknya, ya, kepada kehidupan yang sempurna. Oke. Jadi bila Bapak Ibu Saudara sekalian hidupmu terkoneksi, ya, dengan Roh Allah, maka apa? Janji firman-Nya pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Begitu ini kesaksian saya ya Bapak Ibu Saudara. Kesaksian saya, aduh Tuhan, saya tuh kadang-kadang kalau hari ini bisa seperti hari ini, suami saya bisa melayani, saya bisa melayani, anak-anak saya bisa melayani. Itu seperti orang yang bermimpi. Ya, janjinya digenapi. Saya doakan setiap hari suami saya untuk dia dapat bertobat. Dan saya percaya doa saya didengar dan firman Tuhan digenapi. Amin. Jadi kita juga mengenali teritorial yang Tuhan tetapkan bagi kita, ya. Untuk dapat kita bertumbuh dan menghasilkan buah dan hidup kita berdampak bagi kerajaannya. Itu yang mau, itulah inti daripada Tuhan intinya Tuhan untuk kita intim dengan Tuhan, untuk kita bisa bertumbuh, berbuah dan berdampak bagi kerajaan sorga. Itulah rencana Tuhan buat kita semua. Amin. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk mempunyai support system atau komunitas iman, ya, atau kelompok sel lah ya sekarang ini.
Karena dikatakan firman Tuhan, karena 2-3 orang berkumpul, disitulah Tuhan hadir. Ya, kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan. Ya, disitulah Anda harus mempunyai support system, komunitas iman atau kelompok sel. Dan itu pun terjadi dalam hidup saya. Ya, pada saat saya kehidupan rumah tangga saya kacau, ya, saya lari kepada Tuhan dan Tuhan memberikan satu wadah yaitu kelompok sel. Di situ saya ikut dan saya bertumbuh, berbuah, dan akhirnya saya mengerti apa yang harus saya kerjakan, yaitu saya harus memenangkan suami saya. Saya harus mengasihi suami saya. Bukan itu saja, saya harus mengampuni dia. Nah, itulah Tuhan bekerja atas hidup kita semua, ya. Makanya harus ada ikut kelompok sel. Kalau hari Minggu aja nggak cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus ikut kelompok sel, ya, yang menguatkan. Di situ kita saling mendoakan, wah, dahsyat banget. Kalau kita bisa berkumpul bersama komunitas iman, orang-orang percaya. Ya, ada kesaksian juga dari salah satu anak rohani saya di saat suaminya hidup di dalam kegelapan, ya, dengan berselingkuh dan segala macam hal yang dia lakukan. Tapi puji Tuhan, dia tahu apa yang dia lakukan. Dan saya terus menguatkan. Dan akhirnya dia mau mengikuti, dia bilang, oh iya Mam, sepertinya saya harus tetap terus ada dalam support system supaya saya dikuatkan. Ya, dan saya percaya suamimu pasti dimenangkan, suamimu pasti akan pulih. Dan ternyata memang benar apa yang kita impikan, yaitu keluarga kita dipulihkan, anak-anak kita dipulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa itu akan digenapi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus akan membawa kehidupan yang berguna dan bermanfaat untuk kita berdampak bagi kerajaannya. Ya, Roh Kudus akan membawa kita kepada apa? Untuk kita bertobat dari gaya hidup apa dan aktivitas yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu, jangan buang-buang waktumu ya untuk hal yang sia-sia. Dengan bermalas-malasan, mungkin ya di rumah nontonnya Netflix terus nonton apalagi Korea terus. Wow, boleh nggak masalah. Tetapi jangan terus-menerus gitu ya. Ada waktu selalu buat Tuhan, ya. Dan jangan punya komunitas yang membawa komunitas yang toksik. Kalau kita ada di dalam komunitas yang toksik, kita pasti akan terpengaruh, ya. Begitu banyak hal pastinya Roh Kudus akan mengoreksi kita secara pribadi. Dia yang akan mengingatkan kita, dia yang akan menegur kita dengan lembut. Ya, ketika kita taat, ya, dan juga gaya dan kualitas hidup kita akan mulai di-upgrade menjadi lebih baik dan berguna. Itulah Roh Kudus, ya, yang mau terus kita mempunyai kehidupan yang baik, ya, bukan saja di sekuler, tetapi terutama di dalam kehidupan rohani kita. Dia ingin kita lebih lagi untuk kita mengupgrade hidup kita, bukan hanya hari Minggu aja kita bergereja, tetapi di tengah minggu pun kita harus ada komunitas. Dan bukan itu aja, hari pagi masih gelap, harus ada kita intim dengan Tuhan, datang kepada Tuhan pagi-pagi. Ya itulah harus di-maintain, harus konsisten kita hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita diubahkan, lakukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan apa? Segala sesuatu diperbolehkan, ya benar. Kita boleh berkumpul dengan teman-teman, tapi ya lihat-lihat juga Bapak Ibu Saudara sekalian, itu membawa toksik gak buat kita? Pengaruh yang buruk gak buat kita?
Kalau enggak, hindari. Ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Kalau enggak berguna kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Carilah komunitas kehidupan yang terus membangun rohani kita. Ya, jangan sia-siakan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, jadi berhati-hatilah dengan cara hidup kalian, ya. Masing-masing jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Kalau hidup kita sudah dipulihkan, dibersihkan, hidup kita intim dengan Tuhan, ya, kita punya support system, komunitas iman yang saling komunitas iman yang orang percaya, ya, yang hidupnya maunya membicarakan yang berguna, melakukan yang berguna. Pastinya kita tidak akan menjadi orang yang bodoh, ya, di dalam berkata, bertindak. Tetapi kita menjadi orang yang bijaksana. Kalau ditegur oleh pemimpin mungkin, pemimpin entah di tempat Anda bekerja atau dimanapun, di tempat Anda bergereja atau dimanapun. Dengan rendah hati, dengan kerendahan hatilah kita bisa dengan menerima apa yang ditegur buat kita. Pasti kita bisa berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti, jangan keraskan hati. Jadilah orang yang bijaksana. Kalau orang yang bijaksana pasti dia akan apa? Humble, rendah hati, ditegur pun gak marah. Tapi dia mau orang yang mengoreksi dirinya untuk memperbaiki hidupnya. Ya, makanya dikatakan dalam quotes dikatakan apa? Selaraskan hidupmu sesuai dengan standar atau target ilahi yang ingin Tuhan bangun dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Jadi kita harus selaraskan hidup kita hari-hari ini. Betul, hari-hari ini kita lihat ekonomi semuanya tidak baik, ya. Tapi biarkan selaraskan terus hidupmu. Kita nggak tahu nih kapan Tuhan datang. Tapi biar kita selaraskan hidup kita sesuai dengan standarnya Tuhan dan targetnya Tuhan. Amin. Jangan lagi kita membangun hal-hal yang tidak berguna Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangunlah bersama Tuhan. Ya, maka roh Allah itu, roh Allah yang hidup, roh Allah yang kudus akan menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nah gunakanlah setiap kesempatan hidupmu Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Melakukan yang baik. Karena zaman ini ini adalah zaman yang jahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus peka itu. Ya, jangan terbawa oleh arus. Jadi janganlah hidupmu sembarangan, ya, tetapi usahakan supaya kamu mengetahui, ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bukan apa yang kita mau lakukan, enggak, tapi apa yang Tuhan mau lakukan kita lakukan. Ya, jadi bukan kehendakmu tetapi kehendak Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita lembutkan hati kita hari ini. Untuk kita katakan, ya Tuhan, kalaupun memang masih ada belenggu dalam hidupku, Tuhan bersihkan, Tuhan pulihkan. Agarkah aku dapat hidup intim denganmu. Agar hidupku dituntun olehmu Tuhan. Bukan karena kekuatanku, bukan karena keinginanku. Tetapi roh Allah yang hidup itulah yang memenuhi hatiku. Dan aku percaya bahwa Engkau akan melepaskan semua itu. Dan hidupku akan merdeka. Amin. Jadi perhatikanlah jalan-jalan kita. Jalan-jalan hidup kita sehari-hari. Jangan sembarangan. Sekali lagi saya katakan, jarang sembarangan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Ya, biarlah manifestasi kuasa Allah itu bekerja. Ya, melalui firman-Nya dan Roh Allah pasti memerdekakan hidup setiap kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu terus hidup di dalam tuntunan Roh Allah yang hidup. Disitulah
kita akan merdeka. Hidup kita penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Amin. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, hamba percaya Engkau sudah memerdekakan anak-anak-Mu Tuhan. Dari setiap kehidupan yang terbelenggu Tuhan. Dari masa lalunya. Dari kehidupan yang pahit Tuhan. Yang mereka alami Tuhan. Dan biarlah hati mereka hanya terikat akan Engkau. Bukan terikat dengan harta atau tahta atau apapun juga yang datang daripada dunia ini. Hamba percaya Engkau sudah melepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati Tuhan. Kemerdekaan sudah ada dalam hidup mereka. Dan hidup mereka dituntun oleh Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini terus jatuh di tanah yang subur. Dan hamba percaya mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam-Mu ya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hidup mereka berdampak bagi kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu Yesus, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin.